Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam materi surrogate mother atau ibu pengganti. Kata surrogate mother itu atau surrogate itu berasal atau artinya adalah pengganti atau wakil. Nah, kalau dirangkaikan menjadi surrogate mother, maka artinya adalah ibu pengganti atau ibu palung. Nah, Black's Law Dictionary edisi 7 membuat definisi tentang surrogate mother. Seperti kita ketahui bahwa Black's Law Dictionary ini adalah kamus hukumnya orang-orang hukum yang paling diandalkan. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti begini. Ibu pengganti adalah seorang wanita yang mengandung seorang anak atas nama wanita lain. Dan kemudian memberikan hak orang tuanya kepada wanita dan ayahnya. Jadi ada satu kekhususan pada istilah dari ibu pengganti ini, yaitu wanita tersebut hanya berfungsi untuk mengandung saja. Dan dia mengandung atas nama seorang wanita lain. Dan setelah anak tersebut atau bayi tersebut dilahirkan, maka hak orang tuanya itu bukan ada pada wanita yang mengandung tersebut. Tetapi hak orang tuanya itu diberikan kepada ayah dan ibunya atau pasangan yang menitipkan janinnya. Ya. Atau ibu pengganti itulah seorang yang menjalankan peran sebagai ibu. Tapi peran sebagai ibu di sini yang dimaksudkan adalah bukan peran pengasuhan, tetapi peran sebagai ibu untuk menumbuh kembangkan janin di dalam kandungannya. Jadi fungsinya itu hanyalah untuk supaya janin itu bisa tumbuh dan lahir. Dan setelah lahir itu maka bayi tersebut yang dilahirkan itu diberikan atau hak orang tuanya kepada orang tua aslinya, bukan kepada ibu yang mengandung. Nah, gambarannya adalah seperti begini. Kalau ada seorang laki-laki dan seorang wanita, dia mempunyai hubungan hukum dalam ikatan sebagai suami istri dari perkawinan yang sah. Yang dimaksudkan dengan perkawinan yang sah di sini adalah menurut undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. Ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di mana di situ disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Nah, hubungan suami istri tersebut atau ikatan suami istri tersebut tentu mereka punya kesepakatan. Di antaranya adalah keinginan untuk punya anak. Mengapa? Karena ada beberapa suami istri yang mereka menikah tapi tidak mau punya anak. Nah, hubungannya dengan surrogate mother ini adalah bahwa pasangan suami tersebut ingin punya anak. Tetapi keinginan untuk mendapatkan anak tersebut terkendala karena adanya sesuatu atau adanya kendala dari pihak istri. Kendalanya apa? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Akibat dari kendala tersebut, maka keinginan untuk mempunyai anak tidak bisa diharapkan. Karena itu mereka bersepakat untuk berupaya mendapatkan anak dengan cara yang lain. Nah, bagaimana caranya? Adalah mereka mencari seorang wanita lain yang bersedia menyewakan dalam tanda petik rahimnya
untuk menumbuh kembangkan janin agar bisa tumbuh menjadi anak yang menjadi idaman dari suami istri tersebut. Nah, tentunya ini dibuat dalam satu perjanjian keperdataan. Perjanjiannya siapa? Yaitu perjanjiannya tentu antara pasangan suami istri dengan wanita yang akan menyewakan rahimnya ini. Kira-kira apa yang diperjanjikan? Ada dua hal. Yang diperjanjikan terutama adalah bahwa ibu ini sebagai ibu pengganti dalam artian untuk menumbuh kembangkan janin. Dan yang kedua adalah memberikan hak orang tuanya kepada wanita dan ayahnya ini setelah janin tersebut lahir. Jadi si ibu yang melahirkan ini, ibu yang mengandung ini setelah lahir, dia tidak mempunyai hak sebagai orang tua. Karena hak orang tua ini diberikan kepada pasangan suami istri ini. Jadi wanita ini fungsinya hanyalah menyewakan rahim supaya janin bisa tumbuh dan lahir dengan baik, dengan selamat, tentunya dengan sehat. Setelah itu maka hak orang tua diserahkan kepada pasangan suami istri ini. Ini adalah pengertian surrogate mother. Nah, tadi disebutkan bahwa surrogate mother ini terjadi karena adanya kendala dari pihak istri. Apa saja kendalanya? Nah, kendalanya adalah istri ingin memiliki anak, tetapi usianya sudah lanjut sehingga telah menopause, sehingga tidak mungkin untuk hamil. Atau istri tidak memiliki rahim akibat tindakan operasi rahim. Jadi misalnya adanya tumor di rahimnya sehingga rahimnya harus diambil sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bisa hamil. Atau istri tidak bisa mengandung atau tidak mungkin mengandung secara normal karena istri mempunyai penyakit atau mempunyai kecacatan. Sehingga secara normal dia tidak mungkin untuk bisa mengandung secara normal karena penyakit-penyakit si istri. Nah, atau karena gangguan infertilitas dari pihak istri. Misalnya sudah mengandung tapi keguguran lagi. Yang disebut sebagai keguguran yang berulang-ulang. Nah, jenis-jenis penyewaan rahim itu ada dua macam yang dikenal, yaitu gestational surrogacy, yaitu sewa rahim semata. Jadi hanya menyewakan rahimnya saja. Jadi si embrio atau janin tersebut berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknik bayi tabung. Kemudian ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang disewa tadi. Jadi fungsinya adalah hanya menyewakan rahim saja. Dan yang kedua adalah genetic surrogacy. Jadi yang disewakan itu bukan hanya rahimnya saja, tetapi selain rahimnya juga diikut sertakan sel telur dari si wanita tersebut. Jadi sel telur wanita yang disewa tersebut ya, sedangkan spermanya adalah dari sperma si suami. Nah, apa yang menjadi permasalahan dari proses ibu pengganti ini? Tentu permasalahannya adalah siapa yang dianggap sebagai orang tua kandungnya. Ya, karena kita pahami bahwa anak yang terlahir dari ibu, maka statusnya itu adalah anak ibu. Sementara yang di sini yang melahirkan itu adalah ibu yang disewa. Maka sebenarnya siapa orang tua kandungnya? Ya, kalau tadi pasal 42 Undang-Undang Perkawinan
menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, sekarang ini perkawinannya sah, tetapi anaknya itu dilahirkan oleh wanita lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan suami. Pasal 250 KUHP, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya. Nah, kemudian bagaimana apabila nanti anak tersebut cacat, misalnya dalam kandungannya, dilahirkan kemudian cacat, padahal hak dari orang tua tersebut ada pada suami istri. Apakah suami istri tersebut akan menerima anaknya yang dikandung atau yang dilahirkan dari rahim wanita lain yang padahal sebetulnya adalah disewa oleh orang tuanya? Ini menjadi permasalahan. Kemudian adalah anak terlahir dari ibu kandung dan status ibunya terikat oleh status perkawinan yang sah. Maka anak yang dilahirkan itu dapat ditolak oleh suami dari ibu tersebut. Ya. Kita lihat pada undang-undang tentang perkawinan pasal 44 tadi ya. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perbuatan perzinahan. Ya. Jadi banyak implikasinya. Kemudian bagaimana kalau masuk ke ranah pengadilan? Ya. Nah, ternyata sewa rahim ini juga akan membuka peluang anak lahir di luar pernikahan. Ya. Contohnya adalah gadis-gadis atau janda-janda yang bersedia melahirkan tanpa nikah karena untuk menyewakan dengan cara menyewakan rahimnya. Tentu punya dampak buruk terhadap masa depan anaknya ya. Status anak itu nanti bisa dianggap sebagai anak di luar nikah. Kemudian bisa kehilangan hak warisnya. Kemudian stigma buruk juga ada di masyarakat. Karena memang di Indonesia sendiri ibu pengganti atau surrogate mother ini belum populer. Bukan belum populer, kalau kita lihat nanti di slide-slide berikutnya adalah memang secara hukum ini tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum sewa rahim di Indonesia. Apakah dimungkinkan secara hukum? Apakah diperbolehkan secara hukum? Nah, sekarang kita lihat. Penyewaan rahim perempuan yang mengikatkan diri pada satu perjanjian dengan pihak lain, tadi kan wanita yang menyewakan kan adalah satu perjanjian dengan suami istri. Dengan tujuan supaya dapat hamil dan melahirkan bayi yang sebelumnya dilakukan persenyawaan sperma dan ovum antara suami istri, lalu hasil persenyawaan tersebut ditanamkan ke dalam rahim wanita yang disewa, yaitu dengan melalui teknik yang tadi sudah disebutkan, teknik bayi tabung. Sekarang apa implikasinya? Kita akan lihat bagaimana aspek legalnya. Ya. Sebetulnya secara eksplisit belum ada aturan yang menyebutkan tentang boleh tidaknya penyewaan rahim ini. Ya. Yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Kesehatan pada pasal 127. Ya. Lalu apa ini peran sebagai orang tua biologisnya? Lalu bagaimana tentang hak warisnya? Ini tidak sesimpel yang dibayangkan, karena ternyata ini akan mempunyai dampak yang sangat luas, khususnya kepada anak yang dilahirkan. Nah, kita lihat apa dasar hukumnya yang tadi ya, Undang-Undang Kesehatan. Ada juga surat Dirjen Yanmed tahun 2000 tentang pedoman pelayanan bayi tabung.
kemudian undang-undang keperdataan. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara, tadi disebutkan bahwa dalam peristiwa bayi pengganti atau ibu pengganti ini adalah adanya satu kontrak keperdataan antara pasangan suami istri dengan wanita yang menyewakan rahimnya. Nah, kita lihat bahwa proses penyewaan rahim itu adalah berhubungan dengan hukum perikatan atau hukum perjanjian. Ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, di situ disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Oke. Kecakapan untuk membuat perikatan ini terpenuhi. Mengapa? Karena mereka sudah sama-sama dewasa. Untuk suatu pokok persoalan tertentu, persoalannya apa adalah penyewaan rahim. Suatu sebab yang tidak dilarang. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pada hal yang keempat ini, untuk suatu sebab yang tidak dilarang. Ya, pada pasal 1313 KUHP Perdata, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau kepada pihak lain. Nah, perjanjian surrogate mother ini dianggap tidak sah karena bukan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang dianggap bisa diterima dalam hukum keperdataan di Indonesia. Sehingga kita lihat bahwa sebetulnya penyewaan rahim ini tidak bisa dilakukan. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi perjanjian ini sebetulnya batal, tidak mungkin dilakukan. Hal yang kedua adalah kita lihat nanti pada slide berikutnya, ya, bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatan karena rahim bukan satu benda dan tidak dapat disewakan. Ya. Kemudian nanti kita lihat juga pada SK Dirjen tadi, bahwa di situ disebutkan ada beberapa pedoman. Salah satu pedoman, yaitu pedoman keempat, menyebutkan dilarang melakukan surrogasi dalam bentuk apapun. Ya, jadi ini mau menjelaskan bahwa sebetulnya surrogate mother ini tidak ada tempatnya di dalam hukum Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat juga pada Undang-Undang 36 tentang kesehatan, bahwa apabila pasangan suami tersebut ingin mendapatkan kehamilan, ingin mendapatkan anak, maka upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Nah, ya, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari ovum mana berasal. Nah, kalau kita lihat tadi di persyaratan surrogate mother atau alasan tersebut tadi adalah bahwa justru permasalahannya kan ada pada rahim si istri. Kendalanya itu ada pada rahim istri yang tidak memungkinkan istri hamil. Karena itulah menyewa wanita lain supaya rahimnya bisa dipakai, disewa untuk bisa menumbuh kembangkan janin. Tetapi undang-undang menyatakan bahwa hasil pembuahan tersebut ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa sebetulnya
surrogate mother atau penyewaan rahim ini tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Karena undang-undangnya menyatakan hanya bisa ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Sementara kalau pada penyewaan rahim itu kan ditanamkan dalam rahim wanita lain, bukan pada istri dari mana ovum berasal. Ya, jadi dari sini sudah bisa terlihat bahwa sebetulnya surrogate mother ini tidak ada tempatnya dalam hukum di Indonesia. Nah, lalu kita lihat apa sih dampaknya terhadap hak asasi anak. Ya, anak juga memiliki hak. Sebagaimana orang dewasa dia mempunyai hak. Hak anak itu setara dengan hak orang dewasa. Pada proses penyewaan rahim, maka seolah-olah anak diperlakukan sebagaimana barang atau benda yang dapat dipindahkan dari rahim yang satu kepada rahim yang lain. Nah, jadi ini seolah-olah anak itu diperlakukan sebagai barang. Martabatnya seolah-olah diturunkan. Hak asasinya seolah-olah ditiadakan. Lalu bagaimana tentang sewa rahim ini di dunia? Sewa rahim di dunia ini tergantung dari negaranya. Ya. Jadi ada negara yang membolehkan sewa rahim dengan catatan-catatan tertentu. Ya. Nah, tapi juga ada yang memang melegalkan sewa rahim ini tanpa persyaratan, dan ini bahkan bisa dijadikan sebagai satu komoditi untuk mencari keuntungan, atau bahkan menjadi satu lahan untuk mencari uang buat wanita-wanita yang rahimnya disewakan kepada orang-orang yang ingin punya anak. Karena ada beberapa pasangan yang sebetulnya memungkinkan untuk melahirkan, tetapi dia tidak mau melahirkan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini ya. Dia ingin punya anak, tapi dia tidak mau mengandung. Itu banyak. Karena itu, dia ingin punya anak, tapi tidak mau mengandung, ya sudah. Anaknya disewa rahimkan kepada orang lain. Sehingga tetap dia punya anak, tapi tidak melalui proses dia mengandung. Dan ini menjadi satu tren di dunia sekarang ini. Ya, jadi apakah boleh menyewakan rahim? Itu sekali lagi tergantung pada negara mana atau negara siapa yang membolehkannya. Tetapi pada kenyataannya kita lihat bahwa ternyata ada sewa rahim ini menjadi satu tadi komoditas ya, ada sentranya. Jadi seolah-olah ada satu lembaga atau satu yayasan yang memang menyediakan wanita-wanita untuk disewa rahimkan. Ya, samalah kira-kira kalau di Indonesia itu ada satu lembaga yang menghimpun kalau orang mau mencari atau menyewa rumah supaya gampang, datanglah ke yayasan atau lembaga tersebut, tinggal pilih rumah mana yang mau kita cari, kriterianya seperti apa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi ini penyewaan rahim. Ya, jadi ternyata di luar negeri itu ada beberapa yang memang menghalalkan cara tersebut dan melegalkan. Mengapa? Ya itu tadi tergantung dari negaranya. Tetapi di Indonesia, hal penyewaan rahim ini tidak ada tempat dalam hukum Indonesia. Sampai saat ini, entah beberapa tahun ke depan, tapi kita berharap tetap Indonesia tetap mempertahankan bahwa sebaiknya surrogate mother ini tidak dilegalkan di Indonesia. Ya, barangkali demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih.